Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yurni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya kesehatan adalah hak setiap orang, baik itu dari kecil maupun sampai dewasa. Tetapi kadangkala masalah-masalah kesehatan beragam yang harus dihadapi oleh baik itu masyarakat pada umumnya juga sebagai pamong praja ataupun sebagai aparatur sipil negara. Masalah kesehatan yang lagi in sekarang ini adalah stunting, di mana adanya masalah kesehatan pada anak-anak yang bisa juga dibawa dari ibunya hamil melahirkan sampai kepada periode tertentu adanya kelambatan atau penundaan pertumbuhan baik itu secara fisik maupun secara mental. Berkenaan dengan itu tentunya diperlukan banyak sekali usaha baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat untuk menanggulangi masalah ini. Dalam hal ini tentunya ada suatu dinas yang menanggulangi masalah ini atau sebagai leadership dari penanganan stunting. Berbicara mengenai stunting dan leadership, telah hadir di studio podcast kami Bapak Parza Nifli, SHMSI, yang merupakan ASN inovatif kita dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan. Dengan inovasinya yaitu penguatan kader pembangunan manusia dalam penanggulangan stunting. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh kader tersebut dalam penanggulangan stunting? Langsung saja kita sapa narasumber kita kesempatan kali ini. Selamat datang Pak Parza di acara kami One Day One Innovation. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat Alhamdulillah. Ya. Tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya. Siap. Baik. Bagaimana dengan adanya COVID ini tentunya ada pembatasan, tetapi sekarang sudah oke ya kayaknya ya. Kalau dulu memang susah kita untuk secara langsung ya Bu, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa. Sudah ya banyak pertemuan-pertemuan melalui offline ya Bu ya. Ya baik. Nah dalam hal penguatan KPM atau kader pembangunan manusia ini, apa sih Pak yang dilakukan atau apa latar belakangnya sehingga perlu diberikan penguatan kepada si kader ini dalam penanggulangan stunting? Baik Bu, terima kasih. Memang desa ini mempunyai namanya KPM, Bu, Kader Pembangunan Manusia. Dari 2.853 desa yang ada di Sumatera Selatan, alhamdulillah sudah mempunyai kader pembangunan manusia. Mereka ini sudah di-SK-kan melalui Kades masing-masing, Bu. Dan alhamdulillah dari 2019 kader ini ada beberapa kabupaten yang sudah mendapatkan semacam salary, baik berupa honor operasional ataupun honor transportasi. Nah, seperti itu. Juga beberapa kabupaten sudah, karena ini ada amanat dari Kementerian Desa bahwa memang ada namanya aplikasi EHDW, Bu. Human Development Worker. Nah, ini salah satu aplikasi ini untuk mengukur balita-balita yang ada di desa masing-masing, apakah ini termasuk stunting atau bukan. Nah, alhamdulillah memang beberapa KPM seperti di kabupaten yang sudah menganggarkan itu mendapatkan handphone, Bu. Dengan kalau tidak salah spesifikasinya Android 7 minimal. Kalau di OI itu ada laptop mereka. Nah, untuk menjalankan ini. Seperti itu, Bu. Gitu ya. Nah, dalam hal rekrutmen ini ini apakah direkrut dari desa itu sendiri atau melibatkan unsur-unsur dari pemerintahnya gitu ya? Baik, terkait rekrutmen teman-teman KPM ini kan cuma satu, Bu. Satu orang di desa. Nah, ada yang memilih KPM ini berbarengan dengan pada saat mereka musrenbang. Bisa ataupun kita bicara musyawarah desa.
Nah, mereka bersepakat menunjuk siapa yang pasti teman-teman KPM ini yang pasti mempunyai minimal pengetahuan terkait di bidang kesehatan, Bu. Karena pada saat pandemi kemarin, di samping mereka juga untuk penanganan penurunan stunting, juga mereka ditugaskan untuk sosialisasi terkait COVID-19, COVID gitu seperti ya. itu, Bu. Baik. Tugas dan fungsinya dari KPM ini sebenarnya apa, Pak? Tugas dan fungsinya banyak sebenarnya, Bu. Tapi pada prinsipnya mereka ini ada pertama harus mengaktifkan RDS namanya, Rumah Desa Sehat. Nah, di dalam Rumah Desa Sehat ini ada beberapa kader, Bu. Termasuk koordinatornya yaitu kader pembangunan manusia tadi. Kemudian disitu melibatkan bidan desa, PKK, kemudian lagi guru PAUD, kader posyandu. Nah, ini mereka membentuk. Nah, yang mungkin paling utama mereka mensosialisasikan atau mendata balita yang stunting, Bu, yang ada di desa. Nah, setelah ada pendataan gitu ya, apa sih yang mereka lakukan ketika menemukan misalnya ini satu keluarga dengan anak stunting gitu? Terkait hal ini, karena yang punya kewenangan terkait pendataan ataupun menetapkan bayi stunting atau tidak itu masih di Dinas Kesehatan. Jadi pada prinsipnya teman-teman KPM ini hanya mendukung ataupun membantu dan tetap berkoordinasi dengan teman-teman kesehatan. Karena data ataupun penetapan anak ini stunting atau tidak itu tetap masih di Dinas Kesehatan sebagai dinas Karena teknis. harus ada pemeriksaan khusus. Benar, Bu. Karena kita kan hanya pendataan melalui aplikasi seperti itu. Nah, fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat ini di mana, Pak, dalam hal pembinaan ataupun dalam hal pemantauan si KPM ini? Baik, alhamdulillah kemarin saya melalui proper saya, Bu, ya. Itu kami melakukan sosialisasi, Bu. Jadi penguatan terhadap teman-teman KPM ini melalui sosialisasi. Alhamdulillah kami bersama tim efektif turun langsung ke kabupaten. Kami mengajak kader-kader ini untuk berkumpul, kemudian kami berikan semacam penguatan seperti itu, Bu. Saya mengajak juga Dinas Kesehatan, kemudian ada tenaga ahli pendamping profesional masyarakat desa, juga saya sendiri untuk menjadi narasumber di situ, Bu. Kami melakukan penguatan, bimbingan terhadap mereka. Nah, dalam hal pelaksanaan tentunya kan untuk bergerak di desa tidak hanya dari Dinas Pemberdayaan sendiri gitu ya. Nah, ini untuk timnya sendiri, tim untuk pelaksanaan stunting ini berapa OPD yang dilibatkan? Kalau beberapa OPD saya kurang terlalu menghitungnya, Bu, ya. Karena kalau ada namanya 8 aksi konvergensi stunting. Nah, itu koordinatornya di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Alhamdulillah kami baru selesai melaksanakan penilaian kinerja kabupaten terhadap stunting. Nah, itu memang dari 8 aksi itu banyak melibatkan OPD-OPD, termasuk Dinas Kesehatan pastinya untuk teknisnya, kemudian lagi PU, pemberdayaan perempuan, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Ketahanan Pangan. Mungkin ada banyak, Bu, ya. Sesuai dengan itu ya, sesuai dengan 8 aksi tadi. Jadi 8 aksi ini, Bu, ada beberapa OPD yang terlibat di situ. Nah, khusus PMD ini di aksi 4 dan 5. Aksi 4 terhadap peraturan kepala daerah ataupun peraturan daerah yang memang spesifikasi untuk penanganan stunting. Dan di aksi 5 itu memang pembinaan KPM. Kader pembangunan manusia memang pembinaannya sebenarnya ada di Dinas PMD, baik provinsi maupun kabupaten. Sejauh mana fungsi dari PMD tersebut terhadap pelaksanaan KPM di daerah? Baik, sebenarnya lebih domain ini teman-teman dari PMD kabupaten, Bu. Karena memang mereka yang langsung turun ke lapangan. Tetapi kalau Dinas PMD provinsi, kita hanya sebatas monitoring dan evaluasi teman-teman KPM ini. Nah, kalau teman-teman PMD memang mereka membantu secara langsung, Bu. Karena memang dana desa juga kan langsung ke kabupaten kota gitu ya. Nah, baik dalam hal pelaksanaannya tentunya kan banyak kendala gitu yang dialami, baik itu dari tim di desa maupun mungkin provinsi sebagai
pembina lah gitu ya Ya. di kabupaten kota. Nah, bagaimana dinas PMD sendiri menanggulangi atau mengatasi kendala tersebut? Ya Bu, menarik sebenarnya kendala ini dulu KPM ini hanya dibentuk seperti itu saja. Pernah ada di kabupaten, jadi pas kami ke sana monitoring, oh ini Pak, KPM sudah kami bentuk ini. Ketika ada mandat dari kementerian bahwa mereka bisa mendapatkan semacam honor, nah ini menarik Bu, ketika itu langsung berubah, istilah itu diganti. Yang selama ini mungkin tidak mau jadi KPM, ketika ada honor tadi, semuanya pada mau ya. semuanya ya ada kepentingan di situ, Ada kita tidak tahu kepentingan, kan, ya. seperti itu. Itu yang lucunya lagi Bu. Tetapi kan dia harus melaksanakan tupoksinya tadi. Kalau adanya penggantian seperti itu, apakah akan merubah atau adanya kendala Iya. baru gitu loh? Sebenarnya kalau pada prinsipnya kita tidak masalah mau diganti ataupun tidak, kan itu memang kewenangan desa. Tetapi memang tupoksi dari KPM ini memang harus berjalan. Betul. dengan semestinya kan, jangan keluar dari track seperti itu Bu. Nah, kalau misalnya sudah tadi kan dia hanya melakukan pendataan gitu Pak ya. Nah, kemudian sosialisasi juga Bu. sosialisasi gitu, pendataan dan sosialisasi terhadap stunting gitu ya. Nah, ketika ada keluarga atau yang dicurigai stunting gitu ya, apa sih yang dilakukan oleh si KPM ini? Teman-teman KPM ya, makanya itu tadi Bu, berkoordinasi langsung dengan dinas kesehatan. Nah, yang pasti puskesmas ataupun puskesdes ya. Nah, itu mereka tidak bisa sendiri. Nah, bisa juga langsung mengajak teman-teman PKK. Karena kan ibu-ibu PKK ini menjadi salah satu yang disegani juga kan di desa kan, namanya ibu-ibu PKK. Nah, itu Bu, mungkin tidak bisa sendiri, tetap melibatkan dinas kesehatan secara teknis seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah ini misalnya sudah terkonfirmasi nih si anak atau stunting gitu ya. Kemudian ada treatment dari dinas kesehatan. Nah, setelah ini fungsinya KPM ini selesai atau terus berlaku atau terus berlanjut mengawasi treatment yang diberikan oleh dinas kesehatan? Terus Bu, makanya mereka tetap koordinasi, tetap berjalan bersama-sama karena kan teman-teman dinas kesehatan tidak bisa nyangkau seluruh desa. Nah, sedangkan KPM ini sudah satu desa satu orang KPM. Nah, ini sangat membantu teman-teman. Nah, tergantung dari koordinasi antara mereka bersama-sama seperti itu. Gitu ya, artinya diperlukan satu hubungan yang harmonis. Benar, Bu. Dari setiap stakeholder yang di desa sehingga masalah stunting ini bisa teratasi. Iya. Baik, harapan ke depannya terhadap inovasi ini dan terhadap penanganan stunting di kabupaten kota. Kalau harapan kami termasuk program jangka panjang kami, mungkin saya berharap bisa seluruh kabupaten saya lakukan penguatan ataupun pembinaan teman-teman KPM. Dan juga harapan kami ke depan juga kan di sini banyak termasuk kader-kader yang sekarang memang untuk penanganan stunting Bu. Nah, seperti BKKPN juga sudah punya kader sekarang. Betul. Nah, PMD juga punya kader, kemudian lagi dinas kesehatan dan segala macam. Nah, kami berharap memang di desa ini koordinasi Bu yang penting. Hubungan tadi memang ini harus selaras. Karena kalau tidak, istilah itu kalau sekarang ini konvergensi stunting ini lebih tepatnya keroyokan. Betul. Nah, ketika keroyokan insya Allah masalah akan diselesaikan. Karena memang di target kita memang stunting ini semakin menurun seperti itu. Ya. Minimal 1 digit lah ya, jangan 2 digit. Minimal 1 digit. Karena Sumatera Selatan ini walaupun katanya provinsi terkaya kelima, tetapi tetap aja yang miskin dan stunting juga banyak. Ya, gitu ya. Apalagi sudah masuk di kemiskinan ekstrim juga kan masuk Sumatera Selatan. Kemiskinan ekstrim. Baik. Terakhir ini Pak, mungkin ada pesan-pesan kepada inovator atau juga kepada KPM di daerah terhadap program stunting ini. Mungkin pesan kami terhadap dinas PMD kabupaten juga mari kita sama-sama melakukan penguatan terhadap teman-teman KPM ini dan juga kepada teman-teman kader pembangunan manusia yang ada di desa ini agar kiranya terus berkoordinasi dengan tenaga teknis kesehatan karena memang tugas ini bukan tugas yang bisa kita laksanakan sendirian. Jadi memang harus sama-sama keroyokan.
insya Allah kita semua akan apa ya, istilah itu akan berharap untuk stunting ini benar-benar turun. Betul. Prevalensinya seperti itu. Baik. Terakhir ini Pak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Bapak dalam melaksanakan inovasi ini. Silakan. Baik, mungkin terima kasih yang pertama kami ucapkan kepada Gubernur Sumatera Selatan, kemudian juga Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Sekda juga, dan yang terkhusus juga Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan yang telah mendukung proper saya. Kemudian juga teman-teman tim efektif yang sudah membantu saya sampai ke lokasi yang kemarin ada 5 kabupaten terkait di aksi jangka pendek. Kami sudah langsung ke sana, dan terima kasih juga kepada OPD terkait, Bapeda, Dinas Kesehatan, dan OPD-OPD lain. Mungkin itu. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Farzan Nipli, SHMSI, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan inovasinya melalui KPM ini dapat terus berjalan dan berkembang sehingga permasalahan stunting dapat teratasi, minimal tidak menjadi lebih tinggi prevalensinya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa like, subscribe, and comment di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari yang tayang di YouTube podcast kami, dan jangan lupa untuk share kepada orang-orang yang Anda cintai. Sampai jumpa dan salam inovasi.